Yo, welcome back to SC Jatim ya. Kita akan masuk di match terakhir, last match ya. Apapun masih bisa terjadi. Poinnya itu cuma tipis-tipis ya. Dari Bangkalan tadi, terus tim yang Boya barusan, terus Surabaya. Mereka saling mengejar-ngejar poinnya. Yuk buat teman-teman jangan lupa di like dulu yang belum share, share dulu yang belum subscribe. Subscribe kita match terakhir ya. Wow, mantap ya di 4 match tadi mereka menunjukkan apa ya? Kerja tim terlihat ya sangat maksimal dari teman-teman Bangkalan juga mereka dengan prediksi zone-nya yang cukup baik di match ketiga dan keempat mereka kurang begitu maksimal ya sehingga dari teman-teman Bangkalan tadi harus sumbang di peringkat ke-6 dan di match ketiga di peringkat ke-7 dari teman-teman Bangkalan dan buat teman-teman lain masih bisa ya masih bisa ada kemungkinan untuk poin maksimal ya yang dilakukan oleh teman-teman dan juga ya saya mau bilang lagi kita langsung saja di match terakhir di map Bermuda Remaster ya di sini. Kali ini sudah melintas pesawat dari sama dan harus siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih unggul akan memenangkan bahkan mengusir mundur ya. Karena dari kedua belah tim, jika mana dari tim nomor 9 itu tumbang, maka akan sangat disayangkan ya poin mereka sendiri sudah begitu baik. Kita lanjut di sini dari tim nomor 7 akan coba untuk mengaktifkan skill Homer dari seorang Pras. Yang jika mana dari skill Homer itu ya dikeluarkan karena skill aktif ya dikeluarkan akan mengetahui posisi musuh 100 meter drone kecil itu langsung menuju ke arah musuh dan memberikan efek slow ya atau ledakan sekitar 25 damage ya dan memberikan efek slow ya atau ledakan sekitar 25 damage ya dan memberikan efek slow selama beberapa detik. Kita pindah dulu di daerah Victoria. Oh, di daerah Blue Zone sudah ada pertempuran kali ini dari teman-teman tim nomor 10 dengan tim nomor 5-nya. Ada Dika, ada Arnen yang di match keempat tadi memberikan poin yang cukup bagus ya dari teman-teman Ponorogo. Satu terjatuh dari seorang Dika. Apakah masih bisa ditolong? Dari seorang Alvin cuma bisa melihat dari glue wall. Dua glue wall harusnya bisa ya dari seorang Alvin. Menunggu dua rekan timnya, skill clue sudah dikeluarkan atau diaktifkan dari salah satu player dari tim Ponorogo kali ini. Dari tim Jember sudah menculik satu player dari teman-teman Ponorogo. Tiga player ya maksud saya. 3 player tersisa dari tim Ponorogo akan berjuang kali ini. Berjuang memberikan perlawanan ke arah ada tamu tak diundang dari tim nomor 2-nya akan join ke arah pertempuran antara tim nomor 10 dan tim nomor 2 tadi ya. Tim nomor 10 dan tim nomor 5. Tim nomor 2 sudah datang kali ini mereka coba untuk mendekat ke arah sisi kiri. Oh sudah terlihat harusnya dari seorang Diki memberikan informasi terhadap teman-temannya rekan tim dari tim nomor 10. Mereka akan coba untuk melakukan regroup karena sudah menyadari ada tim lain ya atau squad lain yang datang join ke arah pertempuran mereka dari seorang Diki. Sudah melakukan open firing menggunakan M60-nya. Zainuri pun terjatuh. M60 yang digunakan oleh Diki sangat sakit ya. Satu terkena knockdown dan ditugaskan oleh Agung. Atau Agung ditugaskan untuk maju. Ada double vector di tangan, di typing, ada skill Skylar. Cukup low dari satu player yang ada di sana. Hati-hati Agung, karena di belakang sudah mulai menunggu. Dari tim nomor 10-nya masih akan coba untuk memberikan perlawanan. Satu terkena dari seorang Faris. Menyisakan satu player. SC Kabupaten Sidoarjo harus rata oleh teman-teman Bangkalan. SC Kabupaten Bangkalan menumbangkan Kabupaten Sidoarjo di posisi ke-10. Dan otomatis dari teman-teman Kabupaten Sidoarjo harus rela ya mandi lebih dulu karena di match terakhir kali ini mereka harus tumbang lebih awal ya. Di sisi lain dari Kabupaten Sumeneb Saril sudah mendapatkan 1 poin eliminasi. Perang saudara Madura memanas di sini ya antara teman-teman Sumeneb akan melawan teman-teman Kabupaten Bangkalan. Di sana sudah ter-take down satu playernya
dari Zubair. Sudah terjatuh oleh Sumeneb ya. 3 tim bahkan dari Kabupaten Pasuruan pun ikut andil dari peperangan yang dilakukan. Mars yang menyisakan lone survivor dari tim Bangkalan akan berjuang setelah memulangkan Kabupaten Sidoarjo. Harus rata di posisi ke-9 dari Kabupaten Bangkalan ya. Akan lebih seru kali ini karena poin tim yang poinnya tinggi harus tumbang ya di match terakhir kali ini. Akan sangat sengit di match terakhir. Siapakah yang mendapatkan boya di match terakhir kali ini ya. Karena tim yang poinnya bagus tadi malah tumbang ya di match terakhir kali ini. Dari Syahril akan coba untuk komit ke arah Pasuruan. Dari Sumeneb akan membalaskan ya perang saudara yang diganggu oleh teman-teman Pasuruan. Coba untuk dihancurkan. Glual yang terpasang merusak pandangan dari seorang Adit. Dari tim nomor 4 tidak tinggal diam. Akan coba memberikan perlawanan. Ada double vector yang menjatuhkan seorang Yuda. Adit menjatuhkan satu player. Apakah langsung dending? Separuh darah tapi sangat sulit ya. Dari teman-teman Sumeneb harus dipulangkan. Menyusul teman-teman Bangkalan di posisi ke-8. 7 tim tersisa dengan 22 player. Dari teman-teman Kabupaten Pasuruan kali ini ya. Mereka panas ya di match terakhir karena mereka di 4 match tadi kurang begitu baik ya. Di match ke-4 mereka mendapatkan peningkatan ya tadi. Mereka cukup ada peningkatan. Di match terakhir mereka main lepas. 2 tim diratakan ya 4 poin eliminasi tadi dari teman-teman Kabupaten Pasuruan. Dari teman-teman Surabaya kali ini akan coba untuk rotasi terlebih dahulu dari kota Surabaya. Kita di match terakhir kali ini ya. Sedikit agresif ya di arah mid game. 3 tim sudah dipulangkan ke lobby dari Sidoarjo. Disusul oleh teman-teman Sumeneb dan ada teman-teman Bangkalan ya. Teman Bangkalan disusul oleh teman-teman Sumeneb yang dipulangkan oleh teman-teman Kabupaten Pasuruan. 7 tim, apakah tim Kabupaten Magetan, apakah Kabupaten Blitar, apakah kota Surabaya, apakah Kabupaten Jember. Kita saksikan aja ya dari teman-teman Jember tersisa seorang Mufti kali ini akan berjuang. Yang tadi sempat dipukul mundur oleh tim nomor 4 ya. Dari Mufti dengan match ketiga darahnya belum full. Dari Blitarnya sudah ada di daerah Factory akan coba untuk looting terlebih dahulu. Masih santuy tidak terburu-buru untuk mencari musuh. Dengan 8 glue wall di tangan dari seorang Sukri bahkan ya 11 ya. Dari seorang teman-teman Kabupaten Blitar. Kita berpindah ke teman-teman Ponorogo di sisi lain. Dari seorang Agusta sudah menjatuhkan 1 player. Akan bertemu kali ini dengan tim nomor 3-nya. Dari kota Surabaya akan bertemu dengan Kabupaten Situbondo. Yuk sudah ada spam grenade, ada danger zone yang coba untuk mengitari, mengelilingi pertempuran dari teman-teman Kabupaten Situbondo akan melawan kota Surabaya. 1 terkena knockdown. Apakah masih bisa tertolong? Ada balasan dari seorang Diki. Diki berputar. 2 tersungkur. Dari Diki pun harus tersungkur. Menyisakan seorang Ali. Backup yang cukup baik dilakukan oleh Agusta. 2 player dari Nafis pun terjatuh oleh Agusta. Ditinggal begitu saja. Harus di clearance. Player terakhir ya. Situbondo harus tumbang oleh teman-teman kota Surabaya. Dan dari teman-teman Situbondo ya harus tumbang di posisi ke-7. Cukup meriah ya kalau kalian mendengarkan di venue ya. Ini teman-teman wow kok dari tadi ya. Di match pertama, match kedua mereka di match terakhir baru teriak-teriak ini. Dan kita lanjut ya, 6 poin eliminasi sudah diamankan oleh teman-teman kota Surabaya. Memulangkan teman-teman Kabupaten Situbondo di posisi ke-7. 18 player tersisa dengan 6 tim ya kali ini. Magetan masih survive dengan 1 poin eliminasi. Dari Gilang akan coba untuk cek bounty tokennya yang sudah diaktifkan tadi. Ke arah musuh, yes benar sekali. Sudah diambil. Dari Mufti yang menyisakan sendiri di sebelahnya sudah ada teman-teman Magetan ya. Dari tim nomor 1-nya, dari Mufti akan coba untuk menghilangkan step. Bersantai dulu. Kita lanjut di daerah hangar kali ini. Ada Wiper, ada Zak,
Dan ada teman-temannya tadi ya. Kita lanjut ke tim nomor 5 yang menyisakan 2 playernya. Dari Alnen ya. Tadi di map Alpin yang penampilannya cukup baik. Kalau menurut saya tadi Alnen yang sempat ter-pick off. Tapi masih bisa menghidupkan rekan timnya. Dan sehingga melakukan comeback satu tim yang meratakan. Atau yang hampir meratakan timnya tadi ya. Dari teman-teman Ponorogo ya. Kita lanjut ke tim nomor 2. Sementara ini dari kota Surabaya sudah mendapatkan kill leader ya untuk sementara ini. Dan mereka sudah ada drone yang coba untuk melintas ke arah 2 tim. Yes, langsung sudah diketahui posisi dari segi posisi playernya dari Agusta. Sudah mulai dikunci. Dari Agusta tidak tinggal diam. Ada M79 harus hati-hati dari seorang Agusta. Apakah sudah menotis? M79 cukup melakukan low ke arah dari Agusta. Nampaknya tidak tinggal diam. 2 peluru nampaknya harus sudah dinotis ya. Harusnya sudah dinotis bahwasanya pelontar yang digunakan tersisa 2 peluru. Karena 2 peluru tadi sedikit kurang on point ya dari teman-teman Kabupaten Pasuruan. Kita lihat kali ini dari Diki di sisi kiri, dari Ivan sudah terlihat. Tapi dibiarkan oleh seorang Diki. Diki akan melakukan backstep menculik satu player dulu. Dari Pasuruan akan coba untuk cek summon airdrop yang dikeluarkan. Mereka melakukan setup, Agung jangan terburu-buru ya. Kalau kalian terburu-buru akan menjadi bumerang. Senjata makan tuan. 4 lawan 4 ya di sini dari tim nomor 4 namanya tidak terburu-buru. Mereka sedikit menarik mundur karena senjata yang digunakan dari teman-teman kota Surabaya sudah dinotis ya. Senjata jarak dekat ya dari seorang Agung double vector. Dari Agung harus hati-hati. Dari skill karakter yang digunakan Agung sendiri ada Hayato sebagai seorang raser ya. Jika mana dia terkena damage atau 10% dari darahnya terkuras, mampu melepaskan tembakan, bisa menambah damage dari senjata itu sendiri. Atau counter attack lah istilahnya kalau Hayato itu. Oh, sudah ada 2 tim yang coba untuk join, tidak main-main ya. Bukan 1 tim lagi, bahkan 4 tim. 1 terjatuh dengan headshot. M14 yang digunakan oleh seorang Diki. M14 yang digunakan seorang Diki cukup sakit, mampu menjatuhkan 1 player. Tapi masih belum bisa diakumulasikan menjadi poin eliminasi. Kali ini dari tim nomor 2 dibuat kebingungan oleh tim nomor 4. Mereka sedikit perlahan untuk menarik mundur, mencari posisi yang lebih bagus. Setup akan dilakukan oleh tim nomor 2. Meskipun dari tim nomor 5 yang ada di atas ya, mendengar keributan yang terjadi antara tim nomor 4 dan tim nomor 2-nya di sini tidak mau ikut campur. Satu pick off dari seorang Ivan oleh Diki. Dan harusnya dari Agung mendekat ya. Di lain sisi Agung sudah melakukan flanking. Akan coba untuk commit. Dilihat terlebih dahulu. Sudah terlihat di typing. Terkenok ke 1 player. Apakah masih bisa? Coba di jump shoot. Double vector lawan double vector. Apakah dari double vector Agung pun harus terjatuh. 3 player tersisa dari Surabaya. Langsung di ending dari seorang Agung. Diki, Rifki pun terjatuh. Tersisa Diki dan Agusta. Masih berjuang, berputar. 1 poin eliminasi ditukar 2 playernya. Dari Pasuruan pun harus tumbang oleh 1 player tersisa. Oleh grenade yang dilemparkan oleh Sukri tadi ya. Dari Blitar pun ikut join to fight. Surabaya menyisakan seorang Agusta akan coba untuk cabut terlebih dahulu, tidak memaksakan karena dari posisi sendiri kurang begitu baik ya. Alvin yang tadi sempat memanfaatkan grenade ya. Grenade mendapatkan 1 pemain terakhir dari Pasuruan. Yes, benar sekali Fikri tadi, Sukri. Alvin akan berjuang sendirian kali ini menggunakan senjata Dragunov atau SVD. Akan coba untuk perlahan mengintai, tidak terburu-buru. Zona sendiri tidak berpihak terhadap Alvin. Sudah akan coba diincar kepala salah satu player. Oh, sangat rame ya. Ragu-ragu dari seorang Alvin melepaskan peluru dari senjata Dragunovnya. Dan di sini ada momen ya dari seorang Alvin harus bisa sesegera mungkin turun atau masuk ke arah zona di sisi lain dari pertahanan dari tim nomor 6 itu sendiri. Dari tim nomor 1 Magetan sudah mendapatkan top circle kali ini dari seorang Avandi. 1 poin eliminasi, tidak terburu-buru ya, mereka akan mengambil atau memetik poin Boya.
tidak terburu-buru untuk mencari poin eliminasi. Dari Gilang sudah menjatuhkan satu player ke arah kota Surabaya. Agusta sudah terpick off oleh seorang Gilang. Dan Avandi pun ditugaskan di sisi kiri menjaga di daerah hangar. Dari tim Blitar pun sudah set up. Mereka melakukan strategi rapat ya, tidak terpisah. Dan sebaliknya dari tim nomor 1, mereka satu player ditugaskan di sisi belakang. Menguasai segala vision dari tim nomor 1. Dari SC Ponorogo tumbang di posisi kelima, 4 tim tersisa. Alvin harus lebih memilih tereliminasi daripada memberikan poin eliminasi cuma-cuma terhadap musuh ya. Tadi yang sudah ditunggu kehadirannya oleh Blitar. Dan dari Magetan sudah akan coba untuk komit ke satu player terakhir ke arah Surabaya. Dari Diki ada Glol yang dipasang begitu saja. Coba di jump shoot dengan Krono yang diaktifkan. Alvan dan terjatuh. Gilang dengan backup yang cukup cepat memulangkan Surabaya. Kabupaten Jember menyusul di posisi ketiga. 2 tim tersisa. 4 lawan 4. Di sini akan terjadi kelas squad ya. 4 lawan 4 dari Yunus yang sudah menjaga posisinya. Akan coba untuk spawning grenade. 1 grenade sudah dilemparkan. Masih belum memberikan damage ke arah Sukri. Sukri menjaga posisinya. Adit pun memberikan balasan tembakan menggunakan VSS. Dengan damage per secondnya. Akan coba untuk lebih survive. Di sisi kiri Wiper menjaga pergerakan dari seorang Gilang. Pratama pun di sisi kanan mengcover dari posisi yang didapat oleh Yunus. Yunus terkurung ya oleh glue wall yang dipasang dari seorang Sukri tadi. Ada damage dari grenade yang dilemparkan oleh Magetan. 65 damage diberikan dari Avandi. Coba untuk komit. Gilang masih ada di barisan paling belakang. Ada skill Skylar, critical damage sudah diberikan. Wiper menjatuhkan seorang Gilang. Avandi, 2 player tersisa dari Yunus. Akan berjuang dengan Pratama. Yunus, wow, Blitar ya. Congratulations, thanks to Buya untuk teman-teman Blitar kali ini mendapatkan boyanya di pertandingan atau di match terakhir di map Bermuda Remaster. Congratulations dari teman-teman SC Kabupaten Blitar. Mantap ya, itu tadi sedikit cuplikat selebrasi dari teman-teman SC Kabupaten Blitar ya. Mengantongi 9 poin eliminasi di peringkat pertama. Disusul oleh SC Kabupaten Magetan di posisi kedua. Di peringkat ketiga ada Kabupaten Jember. Di peringkat keempat ada Surabaya dan peringkat kelima ada SC Ponorogo ya. Mantap ya. Dan dari teman-teman Bangkalan, SC Sidoarjo, sebenarnya mereka tadi harus tumbang di match terakhir ya. Wow, mantap ya. Di match terakhir tadi kita bisa menikmati atau pertempuran yang cukup agresif ya. Wow, terdengar ya itu ya suara teman-teman Kabupaten Blitar ya yang melakukan selebrasi ya. Tapi belum tentu ya, poin juga akan segera dihitung. Jadi apapun masih bisa terjadi. Dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, yang sudah share, yang sudah subscribe. Tadi di match terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk kali ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat SC dan Koni. Dan tentunya sponsor dari Bank Jatim dan Mie Sedap Cup bisa terselenggaranya acara ini dengan baik ya. Saya jika ada salah kata dan perbuatan sikap yang kurang enak, mohon dimaafkan. Saya Esmoni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bagi orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Bro, hujan gini mie bakso pakai rawit enak nih. Ada yang baru, mie sedap kapas leduk. Favorit kita. Yeay. Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Lengkapi topping balbal yang crunchy bingit. Rawitnya asli gak pakai hal. Rawit bingit. Go.
Keren banget. Pedas bakso beleduknya juara. Let's try mie sedap kap bakso beleduk. Asli rawitnya juara bakso beleduknya dari Wings Food. Masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Dengan setiap langkah dan senyum, membangun keluarga sejahtera idaman. Semua diawali dengan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Walau jumlahnya tidak besar, nilainya akan lebih berarti. Pendidikan yang baik setinggi mungkin untuk masa depan cerah. Rumah nih buat Arat. Dengan menabung, kita bisa mendirikan rumah yang nyaman, menabung keluarga sepanjang waktu. Pokoknya harus kita nabung biar kita bisa beli rumah. Ya? Menabung juga memberi modal untuk membangun usaha yang terus tumbuh dan berkesinambungan. Menabung adalah jalan untuk tetap sehat dan terlindungi sampai kapanpun. Dan tentunya meraih hari tua yang tenang dan bahagia. Kakek besok mau kesini. Itu kan kakak. Iya. Tahukah Anda, dengan budaya menabung, kita juga memberi manfaat bagi sesama, menggerakkan roda perekonomian, dan mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. Tunggu apa lagi? Ayo kita nabung. Sejahtera bersama, Indonesia menabung. Indonesia menabung. Rawitnya ketinggalan. Ya, mau rawit aja ribet bingit. Coba ini, baru mie sedap kap ayam jerit. Satu-satunya mie dalam cup lengkap pakai rawit asli dengan kaldu ayam yang sedapnya juara. Wah, kuah pedasnya auto jerit. Sedapnya rawit bingit. Buruan cobain mie sedap kap ayam jerit. Juara sedapnya, juara rawitnya dari Wings Food. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Bro, hujan gini mie bakso pakai rawit enak nih. Ada yang baru, mie sedap kap bakso beleduk favorit kita. Yeay. Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Dilengkapi topping balbal yang crunchy bingit. Rawitnya asli gak pakai halus. Sedapnya rawit bingit. Gok, keren banget. Pedas bakso beleduknya juara. Let's try mie sedap kap bakso beleduk. Asli rawitnya juara bakso beleduknya dari Wings Food. Masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Dengan setiap langkah dan senyum, membangun keluarga sejahtera idaman. Wah, bawa pesawat bagus banget pesawatnya. Semua diawali dengan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Walau jumlahnya tidak besar, nilainya akan lebih berarti. Pendidikan yang baik setinggi mungkin untuk masa depan cerah. Arat, bikin rumah nih buat Arat. Dengan menabung, kita bisa mendirikan rumah yang nyaman, menaungi keluarga sepanjang waktu. Pokoknya harus kita nabung biar kita bisa beli rumah. Ya? Menabung juga memberi modal untuk membangun usaha yang terus tumbuh dan berkesinambungan. Menabung adalah jalan untuk tetap sehat dan terlindungi sampai kapanpun. Dan tentunya meraih hari tua yang tenang dan bahagia. Kakek besok mau kesini. Itu kan kakak. Iya. Tahukah Anda, dengan budaya menabung, kita juga memberi manfaat bagi sesama, menggerakkan roda perekonomian, dan mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.
Tunggu apa lagi? Ayo kita nabung. Sejahtera bersama, Indonesia menabung. Indonesia menabung. Ya, rawitnya ketinggalan. Mau rawit aja ribet bingit. Coba ini, baru mie sedap cup ayam jerit. Satu-satunya mie dalam cup lengkap pakai rawit asli. Dengan kaldu ayam yang sedapnya juara. Wah, kuah pedasnya auto jerit. Sedapnya rawit bingit. Buruan, cobain mie sedap cup ayam jerit. Juara sedapnya, juara rawitnya. Dari Wings Food. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bagi orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Bro, hujan gini mie bakso pakai rawit enak nih. Ada yang baru, mie sedap cup bakso beleduk favorit kita. Yeay. Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Dilengkapi topping balbal yang crunchy bingit. Wah, rawitnya asli gak pakai halus. Sedapnya rawit bingit. Goks, keren banget. Pedas bakso beleduknya juara. Let's try mie sedap cup bakso beleduk. Asli rawitnya juara bakso beleduknya dari Wings Food. Masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Dengan setiap langkah dan senyum, membangun keluarga sejahtera idaman. Yo, welcome back to SC Jatim ya. Ada yang ketinggalan ya, sedikit ketinggalan tadi. Kita akan umumin untuk 3 terbaik yang berhak mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu tentunya ya. 3 tim dengan 5 match tadi yang kita sudah lewatin, sudah kita saksikan 5 match tadi ya. Cukup sengit, kita akan tunjukkan kali ini berhasilan poin atau leaderboard di tiap 5 matchnya ya. Langsung saja kita tonton ya. Di peringkat ketiga yang mendapatkan medali perunggu ada teman-teman Kabupaten Bangkalan dengan 56 poin ya total dari 5 match. Di peringkat kedua ada Kabupaten Magetan yang berhak mendapatkan medali perak ya dengan 64 poin. Di peringkat pertama sebagai sang juara dari teman-teman Kabupaten Blitar mendapatkan 85 poin dan otomatis berhak mendapatkan medali emas ya. Congratulations. Itu daftar untuk 5 match yuk teman-teman, mantap ya buat teman-teman. Dari 5 match tadi kita bisa ambil sedikit pelajaran buat teman-teman Kabupaten Blitar yang mereka maksimal tadi ya, tidak perlu boya terlalu banyak, mereka konsisten di top 3, top 5 dari teman-teman Blitar dan mampu melakukan clearance di match terakhir tadi ya, mendapatkan boya dengan poin eliminasi yang cukup lumayan ya tadi ya, dan mantap ya. Ya tadi sudah kita saksikan hasilnya dan cukup sekian saya akhiri ya, sekali lagi saya Esmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back to SC Jatim ya. Kita akan masuk di match terakhir, last match ya. Apapun masih bisa terjadi. Poinnya itu cuma tipis-tipis ya. Dari Bangkalan tadi, terus tim yang boya barusan, terus Surabaya. Mereka saling mengejar-ngejar poinnya. Yuk buat teman-teman jangan lupa di like dulu yang belum share, share dulu yang belum subscribe. Subscribe kita match terakhir ya. Wow, mantap ya, di 4 match tadi mereka menunjukkan kerja tim terlihat ya sangat maksimal dari teman-teman Bangkalan juga, mereka dengan prediksi zone-nya yang cukup baik
di match ketiga dan keempat mereka kurang begitu maksimal ya. Sehingga dari teman-teman Bangkalan tadi harus sumbang di peringkat ke-6 dan di match ketiga di peringkat ke-7 dari teman-teman Bangkalan. Dan buat teman-teman lain masih bisa ya, masih bisa ada kemungkinan untuk poin maksimal ya yang dilakukan oleh teman-teman. Dan juga ya saya mau bilang lagi, kita langsung saja di match terakhir di map Bermuda Remaster ya di sini. Kali ini sudah melintas pesawat dari sama dan harus siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih unggul akan memenangkan bahkan mengusir mundur ya. Karena dari kedua belah tim, jika mana dari tim nomor 9 itu tumbang, maka akan sangat disayangkan ya, poin mereka sendiri sudah begitu baik. Kita lanjut di sini dari tim nomor 7 akan coba untuk mengaktifkan skill Homer dari seorang Pras. Yang jika mana dari skill Homer itu ya dikeluarkan karena skill aktif ya dikeluarkan akan mengetahui posisi musuh 100 meter, drone kecil itu langsung menuju ke arah musuh dan memberikan efek slow ya atau ledakan sekitar 25 damage ya. Dan memberikan efek slow ya atau ledakan sekitar 25 damage ya. Dan memberikan efek slow selama beberapa detik. Kita pindah dulu di daerah Victoria. Oh, di daerah Blue Zone sudah ada pertempuran kali ini dari teman-teman tim nomor 10 dengan tim nomor 5-nya. Ada Dika, ada Alnen yang di match keempat tadi memberikan poin yang cukup bagus ya dari teman-teman Ponorogo. Satu terjatuh dari seorang Dika. Apakah masih bisa ditolong? Dari seorang Alvin cuma bisa melihat dari glue wall. 2 glue wall harusnya bisa ya dari seorang Alvin. Menunggu dua rekan timnya. Skill clue sudah dikeluarkan atau diaktifkan dari salah satu player dari tim Ponorogo kali ini. Dari tim Jember sudah menculik satu player dari teman-teman Ponorogo. 3 player ya maksud saya. 3 player tersisa dari tim Ponorogo akan berjuang kali ini. Berjuang memberikan perlawanan ke arah ada tamu tak diundang. Dari tim nomor 2-nya akan join ke arah pertempuran antara tim nomor 10 dan tim nomor 2 tadi ya. Tim nomor 10 dan tim nomor 5. Tim nomor 2 sudah datang kali ini, mereka coba untuk mendekat ke arah sisi kiri. Oh, sudah terlihat harusnya dari seorang Diki memberikan informasi terhadap teman-temannya, rekan tim dari tim nomor 10. Mereka akan coba untuk melakukan regroup karena sudah menyadari ada tim lain ya atau squad lain yang datang join ke arah pertempuran mereka. Dari seorang Diki sudah melakukan open firing menggunakan M60-nya. Zainuri pun terjatuh. M60 yang digunakan oleh Diki sangat sakit ya. Satu terkena knockdown dan ditugaskan oleh Agung. Atau Agung ditugaskan untuk maju. Ada double vector di tangan, di typing. Ada skill Skylord, cukup low dari satu player yang ada di sana. Hati-hati Agung, karena di belakang sudah mulai menunggu. Dari tim nomor 10-nya masih akan coba untuk memberikan perlawanan. Satu terkena dari seorang Faris. Menyisakan satu player. Esi Kabupaten Sidoarjo harus rata oleh teman-teman Bangkalan. Esi Kabupaten Bangkalan menumbangkan Kabupaten Sidoarjo di posisi ke-10. Dan otomatis dari teman-teman Kabupaten Sidoarjo harus rela ya mandi lebih dulu karena di match terakhir kali ini mereka harus tumbang lebih awal ya. Di sisi lain dari Kabupaten Sumeneb Saril sudah mendapatkan 1 poin eliminasi. Perang saudara Madura memanas di sini ya. Antara teman-teman Sumeneb akan melawan teman-teman Kabupaten Bangkalan. Di sana sudah ter-take down satu playernya dari Zubair. Sudah terjatuh oleh Sumeneb ya. 3 tim bahkan dari Kabupaten Pasuruan pun ikut andil dari peperangan yang dilakukan. Mars yang menyisakan lone survivor dari tim Bangkalan akan berjuang setelah memulangkan Kabupaten Sidoarjo. Harus rata di posisi ke-9 dari Kabupaten Bangkalan ya. Akan lebih seru kali ini karena poin tim yang poinnya tinggi harus tumbang ya. Di match terakhir kali ini akan sangat sengit di match terakhir. Siapakah yang mendapatkan boya di match terakhir kali ini ya, karena tim yang poinnya bagus tadi malah tumbang ya di match terakhir kali ini.
dari Syahril akan coba untuk komit ke arah Pasuruan. Dari Sumeneb akan membalaskan ya perang saudara yang diganggu oleh teman-teman Pasuruan. Coba untuk dihancurkan, glue yang terpasang merusak pandangan dari seorang Adit. Dari tim nomor 4 tidak tinggal diam, akan coba memberikan perlawanan. Ada double vector yang menjatuhkan seorang Yuda. Adit menjatuhkan satu player. Apakah langsung dending? Oh, separuh darah tapi sangat sulit ya. Dari teman-teman Sumeneb harus dipulangkan. Menyusul teman-teman Bangkalan di posisi ke-8. 7 tim tersisa dengan 22 player. Dari teman-teman Kabupaten Pasuruan kali ini ya. Mereka panas ya di match terakhir karena mereka di 4 match tadi kurang begitu baik ya. Di match keempat mereka mendapatkan peningkatan ya, tadi mereka cukup ada peningkatan. Di match terakhir mereka main lepas, 2 tim diratakan ya, 4 poin eliminasi tadi dari teman-teman Kabupaten Pasuruan. Dari teman-teman Surabaya kali ini akan coba untuk rotasi terlebih dahulu dari kota Surabaya. Kita di match terakhir kali ini ya. Sedikit agresif ya di arah mid game. 3 tim sudah dipulangkan ke lobby dari Sidoarjo. Disusul oleh teman-teman Sumeneb dan ada teman-teman Bangkalan ya. Teman Bangkalan disusul oleh teman-teman Sumeneb yang dipulangkan oleh teman-teman Kabupaten Pasuruan. 7 tim, apakah tim Kabupaten Magetan? Apakah Kabupaten Blitar? Apakah kota Surabaya? Apakah Kabupaten Jember? Kita saksikan aja ya, dari teman-teman Jember tersisa seorang Mufti kali ini akan berjuang. Yang tadi sempat dipukul mundur oleh tim nomor 4 ya. Dari Mufti dengan match ketiga darahnya belum full. Dari Blitarnya sudah ada di daerah Factory, akan coba untuk looting terlebih dahulu. Masih santuy, tidak terburu-buru untuk mencari musuh. Dengan 8 glue wall di tangan dari seorang Sukri, bahkan ya 11 ya. Dari seorang teman-teman Kabupaten Blitar. Kita berpindah ke teman-teman Ponorogo di sisi lain. Dari seorang Agusta sudah menjatuhkan 1 player. Akan bertemu kali ini dengan tim nomor 3-nya. Dari kota Surabaya akan bertemu dengan Kabupaten Situbondo. Yuk, sudah ada spam grenade, ada danger zone yang coba untuk mengitari, mengelilingi pertempuran dari teman-teman Kabupaten Situbondo akan melawan kota Surabaya. 1 terkena knockdown, apakah masih bisa tertolong? Ada balasan dari seorang Diki. Diki berputar, 2 tersungkur. Dari Diki pun harus tersungkur, menyisakan seorang Ali. Backup yang cukup baik dilakukan oleh Agusta. 2 player dari Nafis pun terjatuh oleh Agusta. Ditinggal begitu saja, harus di clearance. Player terakhir ya, Situbondo harus tumbang oleh teman-teman kota Surabaya. Dan dari teman-teman Situbondo ya harus tumbang di posisi ke-7. Cukup meriah ya kalau kalian mendengarkan di venue ya. Ini teman-teman, wow kok gak dari tadi ya. Di match pertama, match kedua, mereka di match terakhir baru teriak-teriak ini. Ya, kita lanjut ya, 6 poin eliminasi sudah diamankan oleh teman-teman kota Surabaya. Memulangkan teman-teman Kabupaten Situbondo di posisi ke-7. 18 player tersisa dengan 6 tim ya kali ini. Magetan masih survive dengan 1 poin eliminasi. Dari Gilang akan coba untuk cek bounty tokennya yang sudah diaktifkan tadi. Ke arah musuh, yes benar sekali. Sudah diambil. Dari Mufti yang menyisakan sendiri di sebelahnya sudah ada teman-teman Magetan ya. Dari tim nomor 1-nya, dari Mufti akan coba untuk menghilangkan step. Bersantai dulu. Kita lanjut di daerah hangar kali ini. Ada Wiper, ada Zak, dan ada teman-temannya tadi ya. Kita lanjut ke tim nomor 5 yang menyisakan 2 playernya. Dari Alnen ya, tadi di map Alpin yang penampilannya cukup baik. Kalau menurut saya tadi Alnen yang sempat ter-pick off. Tapi masih bisa menghidupkan rekan timnya dan sehingga melakukan comeback. 1 tim yang meratakan atau yang hampir meratakan timnya tadi ya. Dari teman-teman Ponorogo ya. Kita lanjut ke tim nomor 2. Sementara ini dari kota Surabaya sudah mendapatkan kill leader ya untuk sementara ini. Dan mereka sudah ada drone
yang coba untuk melintas ke arah dua tim. Yes, langsung sudah diketahui posisi dari segi posisi playernya dari Agusta. Sudah mulai dikunci. Dari Agusta tidak tinggal diam. Ada M79, harus hati-hati dari seorang Agusta. Apakah sudah menotis? M79 cukup melakukan low ke arah dari Agusta. Nampaknya tidak tinggal diam. 2 peluru nampaknya harus sudah dinotis ya. Harusnya sudah dinotis bahwasanya pelontar yang digunakan tersisa 2 peluru. Karena 2 peluru tadi sedikit kurang on point ya dari teman-teman Kabupaten Pasuruan. Kita lihat kali ini dari Diki di sisi kiri. Dari Ivan sudah terlihat. Tapi dibiarkan oleh seorang Diki. Diki akan melakukan backstep menculik satu player dulu dari Pasuruan akan coba untuk cek summon airdrop yang dikeluarkan. Mereka melakukan setup. Agung, jangan terburu-buru ya. Kalau kalian terburu-buru akan menjadi bumerang. Senjata makan tuan. 4 lawan 4 ya di sini dari tim nomor 4 namanya tidak terburu-buru. Mereka sedikit menarik mundur karena senjata yang digunakan dari teman-teman Kota Surabaya sudah dinotis ya. Senjata jarak dekat ya dari seorang Agung double vector. Dari Agung harus hati-hati. Dari skill karakter yang digunakan Agung sendiri ada Hayato sebagai seorang raser ya. Jika mana dia terkena damage atau 10% dari darahnya terkuras, mampu melepaskan tembakan, bisa menambah damage dari senjata itu sendiri. Atau counter attack lah istilahnya kalau Hayato itu. Oh, sudah ada 2 tim yang coba untuk join, tidak main-main ya. Bukan 1 tim lagi, bahkan 4 tim. 1 terjatuh dengan headshot. M14 yang digunakan oleh seorang Diki. M14 yang digunakan seorang Diki cukup sakit, mampu menjatuhkan 1 player. Tapi masih belum bisa diakumulasikan menjadi poin eliminasi. Kali ini dari tim nomor 2 dibuat kebingungan oleh tim nomor 4. Mereka sedikit perlahan untuk menarik mundur, mencari posisi yang lebih bagus. Setup akan dilakukan oleh tim nomor 2. Meskipun dari tim nomor 5 yang ada di atas ya, mendengar keributan yang terjadi antara tim nomor 4 dan tim nomor 2-nya di sini tidak mau ikut campur. Satu pick off dari seorang Ivan oleh Diki. Dan harusnya dari Agung mendekat ya. Di lain sisi Agung sudah melakukan flanking. Akan coba untuk commit. Dilihat terlebih dahulu. Sudah terlihat di typing. Terkena 1 player. Apakah masih bisa? Coba di jump shoot. Double vector lawan double vector. Apakah dari double vector Agung pun harus terjatuh. 3 player tersisa dari Surabaya. Langsung di ending dari seorang Agung. Diki, Rifki pun terjatuh. Tersisa Diki dan Agusta. Masih berjuang, berputar. 1 poin eliminasi ditukar 2 playernya. Dari Pasuruan pun harus tumbang oleh 1 player tersisa. Oleh grenade yang dilemparkan oleh Sukri tadi ya. Dari Blitar pun ikut join to fight. Surabaya menyisakan seorang Agusta akan coba untuk cabut terlebih dahulu, tidak memaksakan karena dari posisi sendiri kurang begitu baik ya. Alvin yang tadi sempat memanfaatkan grenade ya. Grenade mendapatkan 1 pemain terakhir dari Pasuruan. Yes, benar sekali Fikri tadi, Sukri. Alvin akan berjuang sendirian kali ini menggunakan senjata Dragunov atau SVD. Akan coba untuk perlahan mengintai, tidak terburu-buru. Zona sendiri tidak berpihak terhadap Alvin. Sudah akan coba diincar kepala salah satu player. Oh, sangat rame ya. Ragu-ragu dari seorang Alvin melepaskan peluru dari senjata Dragunovnya. Dan di sini ada momen ya dari seorang Alvin harus bisa sesegera mungkin turun atau masuk ke arah zona di sisi lain dari pertahanan dari tim nomor 6 itu sendiri. Dari tim nomor 1, Magetan sudah mendapatkan top circle kali ini dari seorang Avandi. 1 poin eliminasi, tidak terburu-buru ya, mereka akan mengambil atau memetik poin Boya. Tidak terburu-buru untuk mencari poin eliminasi. Dari Gilang sudah menjatuhkan 1 player ke arah Kota Surabaya. Agusta sudah terpick off oleh seorang Gilang. Dan Avandi pun ditugaskan di sisi kiri menjaga di daerah hangar. Dari tim Blitar pun sudah set up. Mereka melakukan strategi rapat ya, tidak terpisah. Dan sebaliknya dari tim nomor 1 mereka 1 player ditugaskan di sisi belakang. Menguasai segala vision dari tim nomor 1.
Dari SC Ponorogo tumbang di posisi kelima, 4 tim tersisa. Alvin harus lebih memilih tereliminasi daripada memberikan poin eliminasi cuma-cuma terhadap musuh ya. Tadi yang sudah ditunggu kehadirannya oleh Blitar. Dan dari Magetan sudah akan coba untuk komit ke satu player terakhir ke arah Surabaya. Dari Diki ada Glol yang dipasang begitu saja. Coba di jump shoot dengan Krono yang diaktifkan. Alvan dan terjatuh. Gilang dengan backup yang cukup cepat memulangkan Surabaya. Kabupaten Jember menyusul di posisi ketiga. 2 tim tersisa. 4 lawan 4. Di sini akan terjadi kelas squad ya. 4 lawan 4 dari Yunus yang sudah menjaga posisinya. Akan coba untuk spawning grenade. 1 grenade sudah dilemparkan. Masih belum memberikan damage ke arah Sukri. Sukri menjaga posisinya. Adit pun memberikan balasan tembakan menggunakan VSS. Dengan damage per secondnya. Akan coba untuk lebih survive. Di sisi kiri Wiper menjaga pergerakan dari seorang Gilang. Pratama pun di sisi kanan men-cover dari posisi yang didapat oleh Yunus. Yunus terkurung ya oleh gluol yang dipasang dari seorang Sukri tadi. Ada damage dari grenade yang dilemparkan oleh Magetan. 65 damage diberikan dari Avandi. Coba untuk komit. Gilang masih ada di barisan paling belakang. Ada skill Skylar, critical damage sudah diberikan. Wiper menjatuhkan seorang Gilang. Avandi, 2 player tersisa dari Yunus. Akan berjuang dengan Pratama. Yunus, wow, Blitar ya. Congratulations, thanks to Buya untuk teman-teman Blitar kali ini mendapatkan boyanya di pertandingan atau di match terakhir di map Bermuda Remaster. Congratulations dari teman-teman SC Kabupaten Blitar. Mantap ya, itu tadi sedikit cuplikat selebrasi dari teman-teman SC Kabupaten Blitar ya. Mengantongi 9 poin eliminasi di peringkat pertama. Disusul oleh SC Kabupaten Magetan di posisi kedua. Di peringkat ketiga ada Kabupaten Jember. Di peringkat keempat ada Surabaya dan peringkat 5 ada SC Ponorogo ya. Mantap ya. Dan dari teman-teman Bangkalan, SC Sidoarjo, semuanya mereka tadi harus tumbang di match terakhir ya. Wow, mantap ya. Di match terakhir tadi kita bisa menikmati atau pertempuran yang cukup agresif ya. Wow, terdengar ya itu ya suara teman-teman Kabupaten Blitar ya yang melakukan selebrasi ya. Tapi belum tentu ya, poin juga akan segera dihitung. Jadi apapun masih bisa terjadi. Dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, yang sudah share, yang sudah subscribe. Tadi di match terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk kali ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat SC dan Koni. Dan tentunya sponsor dari Bank Jatim dan Mie Sedap Cup bisa terselenggaranya acara ini dengan baik ya. Saya jika ada salah kata dan perbuatan sikap yang kurang enak, mohon dimaafkan. Saya Esmoni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Bro, hujan gini mie bakso pakai rawit enak nih. Ada yang baru, mie sedap kapas beleduk. Favorit kita. Yeay. Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Lengkapi topping balbal yang crunchy dingin. Rawitnya asli gak pakai halus. Sedapnya rawit dingin. Goks, keren banget. Pedas bakso beluduknya juara. Let's try mie sedap kapas beleduk. Asli rawitnya juara bakso beluduknya dari Wings Food. Masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Dengan setiap langkah dan senyum, membangun keluarga sejahtera idaman. Semua diawali dengan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Walau jumlahnya tidak besar,
nilainya akan lebih berarti. Pendidikan yang baik setinggi mungkin untuk masa depan cerah. Arat, bikin rumah nih buat Arat. Dengan menabung, kita bisa mendirikan rumah yang nyaman, menabung keluarga sepanjang waktu. Pokoknya harus kita nabung biar kita bisa beli rumah. Ya? Menabung juga memberi modal untuk membangun usaha yang terus tumbuh dan berkesinambungan. Menabung adalah jalan untuk tetap sehat dan terlindungi sampai kapanpun. Dan tentunya meraih hari tua yang tenang dan bahagia. Kakek besok mau kesini. Itu kan kakak. Iya. Tahukah Anda, dengan budaya menabung, kita juga memberi manfaat bagi sesama, menggerakkan roda perekonomian, dan mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. Tunggu apa lagi? Ayo kita nabung. Sejahtera bersama, Indonesia menabung. Indonesia menabung. Rawitnya ketinggalan. Mau rawit aja ribet bingit. Cobain nih, baru mie sedap cup ayam jerit. Satu-satunya mie dalam cup lengkap pakai rawit asli dengan kaldu ayam yang sedapnya juara. Wah, kuah pedasnya auto jerit. Sedapnya rawit bingit. Buruan cobain mie sedap cup ayam jerit. Juara sedapnya, juara rawitnya dari Wings Food. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bagi orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Bro, hujan gini, mie bakso pakai rawit, enak nih. Ada yang baru, mie sedap cup bakso beleduk favorit kita-kita. Yeay! Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Dilengkapi topping bal-bal yang crunchy bingit. Wah, rawitnya asli gak pakai halus. Sedapnya rawit bingit. Goks, keren banget. Pedas bakso beleduknya juara. Let's try mie sedap cup bakso beleduk. Asli rawitnya juara bakso beleduknya dari Wings Food. Masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Dengan setiap langkah dan senyum, membangun keluarga sejahtera idaman. Wah, pesawat bagus banget pesawatnya. Semua diawali dengan menyisihkan sebagian untuk ditabung. Walau jumlahnya tidak besar, nilainya akan lebih berarti. Pendidikan yang baik setinggi mungkin untuk masa depan cerah. Arat, bikin rumah nih buat Arat. Dengan menabung, kita bisa mendirikan rumah yang nyaman, menaungi keluarga sepanjang waktu. Pokoknya harus kita nabung biar kita bisa beli rumah. Ya? Menabung juga memberi modal untuk membangun usaha yang terus tumbuh dan berkesinambungan. Menabung adalah jalan untuk tetap sehat dan terlindungi sampai kapanpun. Dan tentunya meraih hari tua yang tenang dan bahagia. Kakek besok mau kesini. Itu kan kakak. Iya. Tahukah Anda, dengan budaya menabung, kita juga memberi manfaat bagi sesama, menggerakkan roda perekonomian, dan mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan. Tunggu apa lagi? Ayo kita nabung. Sejahtera bersama, Indonesia menabung. Indonesia menabung. Rawitnya ketinggalan. Mau rawit aja ribet bingit. Cobain nih, baru mie sedap cup ayam jerit.
Satu-satunya mie dalam cup lengkap pakai rawit asli. Dengan kaldu ayam yang sedapnya juara. Wah, kuah pedasnya auto jerit. Sedapnya rawit bingit. Buruan cobain mie sedap cup ayam jerit. Juara sedapnya, juara rawitnya. Dari Wings Food. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bagi orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Bro, hujan gini mie bakso pakai rawit enak nih. Ada yang baru, mie sedap cup bakso beleduk favorit kita. Yeay. Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Dilengkapi topping balbal yang crunchy bingit. Wah, rawitnya asli gak pakai halus. Sedapnya rawit bingit. Kok, keren banget. Pedas bakso beleduknya juara. Let's try mie sedap cup bakso beleduk. Asli rawitnya juara bakso beleduknya dari Wings Food. Masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Dengan setiap langkah dan senyum, membangun keluarga sejahtera idaman. Yo, welcome back to SC Jatim ya. Ada yang ketinggalan ya, sedikit ketinggalan tadi kita akan umumin untuk 3 terbaik yang berhak mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu tentunya ya. 3 tim dengan 5 match tadi yang kita sudah lewatin, sudah kita saksikan 5 match tadi ya. Cukup sengit, kita akan tunjukkan kali ini berhasilan poin atau leaderboard di tiap 5 matchnya ya. Langsung saja kita tonton ya. Di peringkat ketiga yang mendapatkan medali perunggu ada teman-teman Kabupaten Bangkalan dengan 56 poin ya total dari 5 match. Di peringkat kedua ada Kabupaten Magetan yang berhak mendapatkan medali perak ya dengan 64 poin. Di peringkat pertama sebagai sang juara dari teman-teman Kabupaten Blitar mendapatkan 85 poin dan otomatis berhak mendapatkan medali emas ya. Congratulations. Itu daftar untuk 5 match yuk teman-teman, mantap ya buat teman-teman. Dari 5 match tadi kita bisa ambil sedikit pelajaran buat teman-teman Kabupaten Blitar yang mereka maksimal tadi ya, tidak perlu boya terlalu banyak, mereka konsisten di top 3 top 5 dari teman-teman Blitar dan mampu melakukan clearance di match terakhir tadi ya, mendapatkan boya dengan poin eliminasi yang cukup lumayan ya tadi ya, dan mantap ya. Ya tadi sudah kita saksikan hasilnya dan cukup sekian saya akhiri ya. Sekali lagi saya Esmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.